Nyiro Kidul itu ya kalau di Jawa, tanah Jawa ini emang apa sih namanya, kepercayaannya itu penguasa laut selatan, ya kan? Halo Sobat Babubu, kembali lagi di podcast Secret Babubu, menggali makna di setiap tradisi. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sebelumnya kenalin aku Nisa. Setelah di podcast kemarin kita udah bahas tentang culture shock yang ada di Jogja. Sekarang kita bakal bahas tentang tradisi-tradisi yang ada di Jogja, khususnya di Kota Bantul. Sebelumnya nanti aku nggak sendiri, nanti kita akan ditemenin sama teman aku yang asli dari Jogja. Halo Kak Mirza, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kanisa. Kalau boleh kita kenalan dulu ya. Kak Mirza ini asalnya dari mana, terus kuliahnya di mana, fakultas apa, prodi apa, dan udah semester berapa nih? Oke, sebelumnya kenalin, nama aku Mirza. Aku mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 22 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi aku sekarang semester 5 ya, teman-teman. Nah, aku sendiri berasal dari Bantul. Jadi aku orang sini, Akamsi, Bantul, di Provinsi Yogyakarta, seperti itu Kak Anis. Berarti Kak Mirza ini asalnya dari Bantul. Betul. Ngomong-ngomong tentang Bantul, kan Bantul ini tuh masih di lingkup Yogyakarta ya. Bener. Kira-kira ada nggak sih tradisi atau budaya yang menarik? Kan Jawa nih kaya akan tradisi. Kira-kira ada nggak menurut Kak Mirza? Nah, kalau untuk tradisi ataupun budaya pasti banyak banget ya. Apalagi di Jogja ini kan emang tadi bener yang dibilang Kanisa, emang terkenal banget dengan budayanya, tradisinya. Nah, kalau Kanisa sendiri kan selama Kanisa kan juga rantau di sini nih. Iya. Pernah nggak apa sih nemu gitu-gitu? Kalau nemu sih pernah, tapi aku tuh nggak tahu apa nama budayanya, cuma kayak pernah lihat gitu. Terus teman-temanku juga aku jarang ya kalau kayak jalan terus sama orang yang dari Bantul, jadi aku kayak bingung itu tradisi apa ya, mau tanya ke temen juga dia nggak tahu. Kira-kira bisa nggak Kak Mirza ini? Jadi kalau di Bantul sendiri itu tuh ya kurang lebih ya lingkupnya sama ya sama di Jogja ya. Jadi di Bantul itu mungkin kalau yang di sekitar UNY itu sering ada kirap-kirap budaya atau mungkin karnaval-karnaval, itu sih rata-rata di setiap tempat tuh ada, di setiap kelurahan ada kayak gitu. Itu namanya biasanya buat upacara bisa ulang tahun desa atau kegiatan-kegiatan yang lain kalau cuma kayak gitu. Tapi itu kalau kayak tiap-tiap desa sama tiap-tiap kelurahan itu beda-beda ininya atau sama aja, tapi yang ngejalanin tuh Rata-rata sih sama sih kalau kirap-kirap kecil gitu ya. Tapi kalau Kanisa mau tahu yang mungkin lebih skalanya lebih besar, lebih unik, lebihnya juga banyak juga sebenarnya. apa aja tuh? Kalau di Jogja sendiri tuh yang terkenal ya dari dulu, yang dari saya kecil itu emang terkenal banget, itu ada namanya sekaten Kak. Sekaten tuh apa? Sekaten itu kalau dulu yang kita anak-anak ya, sebagai anak-anak asli sini ya, taunya itu cuman pasar malam. Pasar malam. Jadi sekaten itu semacam pasar malam terbesar di Jogja pada waktu itu. Jadi sekaten itu tuh buat memperingati Maulid Nabi Kak. Nah, sebenarnya acaranya itu tuh dari keraton itu ada namanya gerbek mulut. Jadi kayak gunungan-gunungan kayak gitu. Gunungan apa itu? Gunungan itu yang biasanya tuh kayak gunungan terus ada buah-buah atau istilahnya buat syukuran lah Kak. Nah, itu kan apa namanya? Nanti setelah acara itu nanti ada gamelan, pentas-pentas musik, sama nanti di terakhir itu ada pasar malam. Berarti itu prosesnya lama ya? Iya lumayan lama. Kalau untuk prosesi upacaranya itu sehari 2 hari Kak. Cuman yang bikin rame, yang bikin meriah itu pasar malamnya ini. Itu kalau dulu tuh sebulan Kak. Oh, berarti lumayan seru ya acaranya. Seru banget. Soalnya kan kalau dulu itu Sekaten itu tepatnya di alun-alun utara. Nah, karena beberapa tahun terakhir ini alun-alun utara itu udah di steril kan, Iya, dari kan udah dibikin pasir semua kan. Nah, jadi Sekaten sempat nggak ada, sempat hilang. Jadi cuman acara gunungan gerebek mulutnya itu doang, tapi nggak ada pasar malamnya Kak. Tapi kalau untuk sekarang udah ada belum? Nah, kalau untuk sekarang itu tuh tempat pasar malam itu dipindah Kak. Dipindah di daerah Jalan Parangtritis. Nah, itu tuh kan jadi tempatnya kurang kurang apa ya, kurang bagus lah kalau buat pasar malam. Jadi akhir beberapa tahun terakhir ini tuh lebih
menyusut ininya pengunjungnya, jadi nggak seramai dulu. Nah itu sekaten kak. Terus apalagi ya di sekaten itu tuh dulu banyak mitos juga sih kak, kayak karena ada tuh iring-iringan gamelan apa segala macam, itu nggak sembarang iringan gamelan kak. Itu biasa yang ngiringin gamelan itu ada kayak kriteria tertentunya nggak? Kalau yang melaksanakan prosesi acara Hmm. mulut itu dari keraton, Oh, dari berarti keluarga, orang-orang dari keraton ya? keluarga keraton, abdi dalam keraton kayak gitu kak. Itu kalau dulu saya pernah dengar cerita, gamelannya itu sendiri pun sebenarnya bukan sembarang gamelan dan bukan sembarang nada yang dilantunin di situ. Jadi dulu sempat ada cerita itu karena pasti ketika habis gerbek mulut itu pasti turun hujan kak. Kadang malah pas gerbek itu hujan gitu loh. Karena apa? Kalau orang dulu cerita, karena di gamelannya itu tuh emang gamelan nadanya buat memanggil hujan, seperti itu. Lumayan menarik ya. Iya menarik kak sebenarnya. Terus selain sekaten ada tradisi apa lagi? Kalau dari Sekaten kita pindah nih ke daerah selatan, ke daerah Bantul bagian selatan pantai. Nah itu ada itu juga yang seru, namanya Labuhan Parangkusumo. Parangkusumo. Kalau Parangkusumo yang aku tahu itu pantai. Iya benar. Jadi Labuhan Parangkusumo ini tempatnya emang di pantai Parangkusumo kak. Ini sebenarnya juga kegiatannya kegiatannya Keraton Jogja. Jadi di Labuhan itu tuh nanti kita biasanya tuh dari abdi dalam, keluarga-keluarga keraton itu ya kayak bawa kayak tadi, bawa syukuran-syukuran, gunungan apa segala macem itu dibuang ke laut kak. Itu biasa ngelakuin itu kapan, ada tanggal-tanggal tertentunya nggak? Kalau Labuhan itu sendiri biasanya itu ketika tahun baru apa ya, malam satu suro, bukan, iya malam satu suro kalau nggak salah. Jadi itu tuh bener-bener semua, hampir semua keluarga keraton itu ke pantai Parangkusumo buat ngelepas syukuran itu ke laut. Itu berarti kalau kayak warga-warga biasa, masyarakat biasa nggak bisa itu ya? Boleh ikut. Jadi nanti di situ tuh bakal rame banget. Wisatawan asing pun boleh masuk juga, boleh lihat juga. Jadi di situ tuh bakal ada ya upacaranya dulu. Nanti baru dibuang ke laut. Nah itu sendiri mitosnya ya kak, cerita-ceritanya kan emang dari dulu, dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai sekarang itu kan punya hubungan dekat dengan Nyi Roro Kidul ya. Kalau kakak pernah dengar. Iya. Nyi Roro Kidul itu ya kalau di Jawa, tanah Jawa ini emang apa sih namanya, kepercayaannya itu penguasa laut selatan ya kan. Nah jadi emang dari dulu itu udah kebiasaan dari zaman Hamengkubuwono pertama. Jadi kalau Labuhan itu tuh dipergunakan untuk istilahnya tuh mempererat hubungan silaturahmi dengan si Nyi Roro Kidul. Jadi emang udah rutin sih kak. Jadi setiap tahun ini, tahun baru itu kita keraton tuh memberikan itu ke gitu, seperti itu kak. Terus selain itu ada tradisi apa lagi? Kalau tradisi apa lagi yang tersebar di Jogja nih biasanya nyadran kak. Nyadran. Oh nyadran. Nyadran tuh seperti gimana dia? Nyadran itu ya kurang lebih sama, cuman kayak syukuran tadi, apa sih namanya, biasanya hasil panen, hasil apa, tapi biasanya itu dilakuin di bulan Sya'ban. Oh bulan Sya'ban. Itu yang ngelakuin orang-orang keraton juga atau gimana? Biasanya itu masyarakat sih kak. Masyarakat. Jadi nyadran itu kadang beda-beda tiap daerah, tapi rata-rata prosesnya hampir sama. Kadang mereka istilahnya apa ya, itu pensucian atau apa gitu, saya lupa. Jadi nanti kadang ke makam-makam leluhur, kadang ke makam-makam imam, kadang ke ya tempat-tempat spiritual mereka lah. Nanti di situ mereka kumpul terus berdoa, syukuran kayak gitu, nyadran. Kalau kakak sendiri pernah ikut nggak? Kalau kakak aku sendiri pernah sih ikut. Waktu itu aku ke makam Raja Imogiri sama itu di mana makam Raja Imogiri? Makam Imogiri di Mogiri kak. Imogiri nama tempat. Jadi emang makam raja-raja, khususnya raja-raja Mataram. Dulu kan Jogja kan dulu Mataram ya kerajaannya. Nah itu tuh emang makam-makam raja itu di daerah Imogiri sana, agak di atas bukit. Nah, itu dia ramai banget kalau lagi ada kegiatan nyadran kayak gitu. Seperti itu kak kalau nyadran. Jadi di Bantul itu banyak banget ya. Jadi tradisi-tradisinya tuh di Bantul sama di Jogja hampir sama-sama semua ya? Hampir sama kak, karena emang di Jogja kan emang
ya lingkupnya se-Jogja itu ada beberapa daerah kan, itu kurang lebih sama. Terus ada juga nih tradisi kalau biasanya bayi baru lahir. Aku pernah lihat yang punya Aurel itu yang tidak sinten itu. Iya bener, itu sebenarnya dari Jawa juga sih. Di Jogja juga masih kental, maksudnya masih banyak banget yang ngelakuin tradisi itu. Jadi itu tedak sinten itu kalau nggak salah ya kak, artinya itu tuh langkah pertama. Jadi tedak sinten ini tuh jadi ketika bayi baru belajar berjalan, nah itu tuh pakai acara tedak sinten itu. Itu biar apa sih? Nah kalau tedak sinten sendiri itu kan nanti tuh prosesnya tuh anak kecil jalan. Nah di bawahnya itu ada beberapa macam ini kak, benda. Yang pertama itu ada biasanya tuh beras. Yang kedua biasanya ada logam. Yang ketiga biasanya ada buku. Nah 3 benda ini melambangkan masing-masing ini apa sih namanya, harapan dari orang tua. Kalau beras tadi apa? Nah beras sendiri itu kalau nggak salah melambangkan istilahnya kemakmuran lah, kemakmuran. Terus juga logam itu kekayaan nggak. Kalau buku sendiri ini intelektual. Nah jadi itu harapan dari orang tua ketika melaksanakan upacara tedak sinten ini, si anak ini tuh harapannya ketika tumbuh dewasa anak ini bisa sukses, bisa kaya raya, dan juga bisa jadi anak yang pintar seperti itu. Itu biasanya masih banyak banget sih kak di daerah Jogja khususnya. Jadi memang anak yang baru lahir itu bukan baru lahir, baru belajar jalan. Nah itu nanti dikasih upacara tedak sinten itu biasanya. Terus selain tedak sinten tadi ada lagi nggak kak? Ada nih satu lagi. Seingatku tuh ada namanya saparan nggak? Saparan tuh apa? Saparan ini tuh sebenarnya ya hampir sama sih kak, cuman syukuran, arak-arakan bawa hasil bumi, hasil tani gitu-gitu. Cuman ada kisah unik di saparan ini kak. Jadi saparan ini tuh dulu asal mulanya itu dari kisah seorang abdi dalam keraton. Namanya itu Ki Woro Suto ya apa ya? Ki Woro Suto atau Ki Wiro Suto gitu pokoknya. Nah si Ki Wiro Suto ini dulu tuh konon tuh hilang ketika ada tugas dari keraton buat mencari batu gamping kak. Si Ki Wiro Suto itu hilang, terus semenjak beliau ini hilang, itu setiap desa di Jogja ini itu sering ngadain yang namanya kegiatan upacara saparan ini. Biasanya diadakan di Kamis Wage. Jadi ada penanggalan Jawa kan, itu di Kamis Wage. Setiap Kamis Wage itu biasanya ada acara saparan ini. Jadi saparan ini tuh nanti konsepnya arak-arakan biasanya, muter desa. Jadi masyarakat desa itu muter desa kak. Itu bawa ya tadi gunungan, hasil bumi, hasil tani semua dibawa. Itu dalam rangka apa? Itu tuh kalau kepercayaan mereka itu tuh apa sih namanya istilahnya itu bentuk upaya mereka masih mencari si Ki Woro Suto tadi. Jadi dengan mereka bawa itu muter-muter desa itu bentuk hormat mereka ke Ki Woro Suto tadi. Jadi kayak ya mereka istilahnya sampai sekarang tuh masih upaya mencari gitu loh, karena emang sampai sekarang konon belum ditemukan. Sampai sekarang belum ditemukan. Jadi emang justru upacara itu tuh tujuannya buat menghormati dan juga istilahnya kita masih mencari lah keberadaan si Ki Woro Suto itu. Jadi emang setiap desa bahkan terus kadang ada kegiatan kayak gitu. Itu setiap bulan atau tahun? Itu biasanya nggak nentu sih kak. Jadi yang penting setiap Kamis Wage, dan itu pun ya mungkin sekarang udah agak berkurang ya, apalagi deh kepercayaan di masyarakat modern sekarang. Cuman kalau dulu di zaman masih kerajaan itu hampir setiap desa kak, ada kegiatan saparan itu. Kalau kakak sendiri pernah ini nggak ikut? Kalau aku sendiri jujur baru dengar sih, maksudnya bukan baru dengar, maksudnya baru tahu dengan informasi aja. Jadi tapi aku belum pernah nemu secara langsung. Cuman emang udah banyak sih kak cerita-cerita dari teman, dari sosial media juga tentang kegiatan ini. Jadi emang mungkin aku belum pernah nemu secara langsung ya. Ataupun di desa aku sendiri juga kayak nggak pernah deh buat saparan itu. Cuman kalau di cerita-cerita masyarakat tuh ada saparan ini seperti itu. Jadi seperti itu ya guys, di Bantul ini masih kaya akan budaya tradisi, dan tradisinya tuh menarik-menarik, yang dimana bukan cuma keluarga keraton aja tapi warga juga
berpartisipasi seperti itu. Mungkin sampai di sini saja ya pembahasan kita kali ini tentang tradisi-tradisi yang ada di budaya Bantul. Sampai jumpa. Kayaknya ini deh. Apa? Yang tag terakhir dia sendiri aja, Iya. ntar biar nggak komen lagi. Iya. Oh iya. Kamu kita langsung menutup aja. Kamu tag lagi kan ulang. Yang kamu nanti bilang terima kasih Kak Mirza gini. Kami jumpa lagi ini. Dadah. Gitu kita bareng. Nanti kamu nanti abis ini tag lagi sendiri yang kesimpulan dari kamu sendiri aja. Sama intro juga sendiri. Belum dikat kan? Belum. Oh iya, kita nih. Baik, terima kasih ya Kak Mirza atas informasinya. Ini tuh sangat membuat aku tuh ulang-ulang. Kan gak di ini. Emang mau di-cut? Ya udah gila Lanjut aja. Oke, makasih ya Kak Mirza atas informasinya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai Dadah. jumpa. Nah, Sobat Babubu, itu tadi tradisi-tradisi menarik yang ada di Yogyakarta, khususnya kota Bantul. Tadi ada tradisi sekaten, tedak sinten, labuhan Parangkusumo, nyadran, dan saparan. Di era modern ini, menjaga tradisi ini tetap relevan menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyatukan nilai-nilai kearifan lokal yang terus berkembang. Nah, pembahasan ini semoga menjadi pemahaman, kita memahami dan melestarikan budaya-budaya yang menjadi identitas bangsa kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap stay tune.